akulturasi budaya yang unik di Banyumas, menggabungkan unsur calung, lengger, dan barongsai sebagai representasi keragaman budaya antara masyarakat Jawa dan Tionghoa. Narasumber pertama yaitu Bapak Randi Haryaning Tiastomo selaku putra dari pencipta kesenian calung, lengger, dan barongsai yaitu Ibu Sri Rahayu. Narasumber kedua yaitu Ibu Diah Jaturini selaku dosen program studi D3 Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Sudirman sebagai pengamat kesenian calung. Kebudayaan, asimilasi budaya itu sangat penting, mencampurkan beberapa unsur atau aspek budaya itu sangat penting. Saat ada istilah biasanya yang terlibat Kalau bisa disebutkan banyak pihak. Satu, komunitas barongsai sendiri. Ada lagi komunitas calung, tempatnya Bapak Sutender di Banyumas. Terus grup kesenian tari saya sendiri dulu namanya Sekar Budaya, grup sanggarnya. Terus sekarang berubah seiring berkembangnya zaman, harus ada payung hukum. Saya mengusulkan sanggar ini berlegal formal. Tapi kenapa jadi namanya Panginyongan, sanggar seni Panginyongan? Karena sanggar Sekar Budaya ternyata se-Indonesia nggak boleh ada yang double penamaan. Udah ada yang melegalkan dengan nama itu di Cilacap kalau nggak salah. Akhirnya kita nggak bisa gol dengan nama Sekar Budaya. Terus saya ganti ke Satria Budaya. Ternyata Satria Budaya udah ada juga di Wonosobo. Makanya proses legal formalan kami itu butuh waktu sekitar 2 tahun ganti nama. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan nama Panginyongan bisa diterima dan belum ada. Saya sama ibu saya Bu Sri Rahayu itu guru Pamong Budaya Kecamatan Purwokerto Timur yang perintah langsung oleh Bapak Bupati untuk membuat sebuah kesenian baru, entah itu apa namanya. Ya, akhirnya terbentuk namanya Calense. Ya, kalau di Calense ada 2 etnis kan, berarti ada dari Cina sendiri atau untuk barongsai sendiri kan ada tambur, tambur, terus ini apa namanya kencer, yang dari itu apa kayak simbal tapi dipukul-pukul kan, itu tambur sama kencer sama apa barongsai. Terus kalau calung itu ada seperangkat alat calung, ada gendang, ada gambang, ada kendang, ada gong, semua. dalam acara apa aja? Nah, acaranya kemarin pertama ditampilkan acara 100 hari Bapak Marjoko kerja, 100 hari kerja. Itu jadi salah satu capaian bahwa kesenian ini sebagai wujud kristalisasi kesenian beliau, menciptakan sebuah tarian yang namanya Calense. Terus setelah itu di PRT, di Taman Mini, di banyak undangan. Sampai dulu ketika gubernur kita Bapak Budi Waluyo ulang tahun, dia minta Calense yang jadi sajian utama. Bagaimana sih awal mula kesenian Calense ini berkembang di wilayah Banyumas? Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan, awalnya adalah ketika kepemimpinan Pak Hussein yang tadi concern pada kesenian terutama kesenian lokal, kesenian tradisional, mana beliau itu sebenarnya ingin melihat akulturasi antara kebudayaan lokal dengan kesenian lokal dengan masyarakat Tionghoa. Sebenarnya intinya sih supaya meminimalisir konflik dalam artian bukan konflik berantem atau perang atau bagaimana, tapi kan kita tahu bahwa masyarakat Tionghoa itu minoritas gitu ya, tapi untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi konflik, lalu adanya kerukunan antara masyarakat Tionghoa dan lokal, walaupun sebenarnya masyarakat Tionghoa kan sudah menjadi masyarakat lokal juga ya. Nah, ini oleh Pak Bupati itu disarankan atau memberikan ide tadi membuat atau menyatukan calung, lengger, dan barongsai. Nah, ketika itu awalnya adalah ketika ulang tahun Banyumas ya, tapi itu sebenarnya lumayan memakan
membutuhkan tempat yang besar, membutuhkan waktu yang lama karena kan waktu itu tuh hampir 100 siswa-siswi sekolah yang dijadikan penari lenggernya gitu ya. Nah kalau calonnya juga beliau itu inginnya jadi anak-anak SMP SMA juga karena biar mereka itu memahami ini loh kesenian tradisional kalian gitu ya dari Purwokerto, dan ini loh kalau disatukan dengan barongsai itu seperti ini. Jadi nanti tuh mereka itu menari diiringi oleh calungnya, lalu ada barongsainya. Jadi selain calung diiringi juga musik barongsai, musik Cinanya itu yang ada ceng-ceng, tambur dan sebagainya. Nah itu sebagai tambahannya. Kira-kira menurut Ibu filosofi atau makna mendalam di balik nama Calongsai itu sendiri? Kalau dari namanya sendiri sih kan kita hanya tahu dari calung, lengger, dan barongsai. Tapi kalau maknanya, filosofinya itu adalah bagaimana kerukunan antar masyarakat itu harus dijaga. Karena calung, lengger, barongsai itu adalah kebudayaan atau kesenian dari dua masyarakat yang berbeda. Mana ada masyarakat lokal dan masyarakat Tionghoa ya. Nah mereka itu diharapkan dengan akulturasi ya, adanya akulturasi antara dua kesenian ini dapat menciptakan kerukunan hidup antara mereka. Tidak ada lagi prasangka, tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Itu makna yang paling terdalam ya menurut saya ya, karena itu kerukunan itu memang harmonisasi lah ya, harmonisasi akan sulit dicapai kalau tidak ada pengertian atau kesadaran dari dua masyarakat tersebut. Sebenarnya unsur budaya apa saja sih Bu yang berpadu dalam pertunjukan atau kesenian Calongsai ini? Nah kalau di Calongsai ini yang berpadu yang seperti tadi saya sampaikan juga ya kesenian lokal ya, jadi Banyumas yaitu dari calung sama lenggernya, lalu kesenian masyarakat Tionghoa yaitu barongsai. Oke, yang terakhir Bu, bagaimana sudut pandang Ibu sebagai pengamat atau penonton dari kesenian Calongsai ini? Kalau saya melihatnya sebagai penonton ya, sebenarnya Calongsai itu suatu kesenian tradisional atau hasil akulturasi dari calung, lengger, dan barongsai yang harusnya diangkat ya, di blow up lagi gitu ya, maksudnya yuk ini loh ada kesenian tradisional dari Banyumas hasil akulturasi. Nah itu tuh kalau melihat dari situ, karena kita menonton ya, itu tuh terlihat loh kerjasama yang baik dari masyarakat Tionghoa, dari masyarakat lokal, sehingga nggak ada tuh perbedaan lo Cina misalnya, saya Banyumas atau Purwokerto. Jadi dari situ, dari sudut penonton itu saya melihatnya tidak ada perbedaan antara pemain barongsai dan pemain calung serta lenggernya, karena di situ semua mereka berpadu. Terus kadang itu penari-penari lenggernya itu juga siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang seperti Maria ya, Santa Maria itu kan banyak Chinese-nya ya. Justru penari lenggernya itu dari siswa-siswi yang keturunan Tionghoa. Jadi memang menurut saya itu bukan sekedar kesenian atau akulturasi kesenian biasa, tapi memberikan makna kepada kita bahwa segala sesuatu atau bisa konflik itu atau perbedaan pendapat bisa diatasi melalui kegiatan seni. Karena dengan seni, akulturasi itu segala sesuatunya bisa teratasi dengan baik ya, karena bisa saling mengerti, bisa saling menyadari bahwa kita itu sama-sama, tidak ada yang ini Tionghoa, ini Banyumas seperti itu.